video, I would like to explain a topic from the macroeconomic course entitled Economic in Everyday Life. Today, I will discuss personal finance and budgeting for students. I hope this presentation can increase our understanding about the importance of managing money wisely in our daily life. Thank you, and let's begin the discussion. Ekonomi seringkali dianggap sebagai ilmu yang hanya berkaitan dengan pemerintah, perusahaan besar, pasar modal, atau kegiatan ekspor dan impor. Padahal, ekonomi juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita membuat keputusan ekonomi, mulai dari membeli makanan, menggunakan transportasi, membayar biaya pendidikan, hingga menentukan apakah uang yang kita miliki akan dibelanjakan atau ditabung. Semua keputusan tersebut merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu. Sebagai mahasiswa, kita mulai belajar menjadi lebih mandiri dalam mengelola berbagai kebutuhan hidup. Meskipun sebagian besar mahasiswa masih memperoleh uang dari orang tua, kita tetap memiliki tanggung jawab untuk menggunakan uang tersebut secara bijaksana. Tidak sedikit mahasiswa yang mengalami kesulitan keuangan sebelum akhir bulan karena kurang mampu mengelola uang yang dimiliki. Oleh karena itu, pemahaman mengenai keuangan pribadi menjadi sangat penting agar kita dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa mengalami masalah keuangan. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai keuangan pribadi, pentingnya penganggaran, cara mengelola pendapatan dan pengeluaran, perbedaan kebutuhan dan keinginan, pentingnya menabung, dana darurat, investasi, serta berbagai kebiasaan keuangan yang perlu diterapkan oleh mahasiswa. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian keuangan pribadi. Keuangan pribadi adalah cara seseorang mengelola seluruh aspek keuangannya, mulai dari pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, hingga perencanaan keuangan di masa depan. Setiap individu memiliki kondisi keuangan yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya semua orang membutuhkan kemampuan untuk mengelola uang dengan baik. Keuangan pribadi yang sehat tidak selalu ditentukan oleh besarnya pendapatan yang dimiliki. Banyak orang yang memiliki pendapatan besar tapi tetap mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu mengatur pengeluarannya. Sebaliknya, ada juga orang yang memiliki pendapatan sederhana tetapi dapat hidup dengan baik karena mampu mengelola uang secara disiplin. Bagi mahasiswa, memahami keuangan pribadi merupakan langkah awal untuk membangun kebiasaan keuangan yang baik. Kebiasaan yang dibangun sejak masa kuliah akan sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan kita ketika memasuki dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat nantinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pentingnya keuangan pribadi bagi mahasiswa. Mahasiswa merupakan kelompok yang sedang berada dalam masa transisi menuju kehidupan yang lebih mandiri. Pada masa ini, seseorang mulai belajar mengatur waktu, mengatur tanggung jawab akademik, dan juga mengatur keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu mahasiswa memahami kebutuhan sehari-hari tanpa harus mengalami kesulitan keuangan. Selain itu, kemampuan mengelola uang juga membantu mahasiswa menghindari kebiasaan konsumtif yang sering muncul akibat pengaruh lingkungan dan media sosial. Banyak mahasiswa yang menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Misalnya membeli barang yang hanya karena sedang tren, mengikuti gaya hidup teman, atau terlalu sering memesan makanan secara online. Jika kebiasaan seperti itu terus dilakukan, maka kondisi keuangan dapat menjadi tidak sehat. Dengan memahami Selanjutnya, ada pengertian penganggaran atau budgeting. Salah satu langkah paling penting dalam mengelola keuangan adalah membuat anggaran atau budgeting. Penganggaran merupakan proses merencanakan penggunaan uang dalam periode tertentu agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Anggaran berfungsi sebagai panduan dalam menggunakan uang. Dengan adanya anggaran, seseorang dapat mengetahui berapa jumlah uang yang dimiliki, berapa yang akan digunakan untuk kebutuhan utama, berapa yang dapat digunakan untuk hiburan, dan berapa yang harus disimpan sebagai tabungan. Penganggaran membantu seseorang mengontrol pengeluaran agar tidak berlebihan. Selain itu, penganggaran juga dapat membantu mencapai tujuan keuangan tertentu seperti membeli laptop baru, membayar biaya pendidikan, atau mempersiapkan dana darurat. Tanpa anggaran, seseorang cenderung menggunakan uang secara spontan, sehingga lebih mudah mengalami pemborosan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pendapatan dan pengeluaran mahasiswa. Dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa memiliki berbagai sumber pendapatan. Sebagian besar mahasiswa memperoleh uang dari orang tua dalam bentuk uang saku bulanan atau mingguan. Selain itu, ada juga mahasiswa yang menerima beasiswa, bekerja paruh waktu, menjadi freelancer, atau menjalankan usaha kecil untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Di sisi lain, mahasiswa juga memiliki berbagai jenis pengeluaran.
Pengeluaran tersebut meliputi biaya makan, transportasi, kuota internet, kebutuhan akademik, biaya organisasi, kebutuhan pribadi, hingga hiburan. Seringkali mahasiswa hanya fokus pada jumlah uang yang diterima tanpa memperhatikan bagaimana uang tersebut digunakan. Padahal, mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran merupakan langkah sederhana yang sangat membantu dalam mengelola keuangan. Dengan mencatat pengeluaran, kita dapat mengetahui bagian mana yang terlalu besar dan perlu dikurangi. Kebiasaan ini juga membantu kita lebih sadar terhadap penggunaan uang sehari-hari. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kebutuhan dan keinginan. Salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan mahasiswa adalah tidak mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menjalankan aktivitas dan mempertahankan kehidupannya. Contohnya adalah makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang memberikan kepuasan tetapi sebenarnya tidak wajib untuk dipenuhi. Contohnya adalah membeli pakaian bermerek, mengganti ponsel yang masih berfungsi, atau membeli makanan mahal hanya untuk mengikuti tren. Dalam mengelola keuangan, kebutuhan harus menjadi prioritas utama. Jika seluruh kebutuhan sudah terpenuhi, barulah seseorang dapat menggunakan sebagian uangnya untuk memenuhi keinginan. Kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan merupakan kunci penting dalam mencapai kondisi keuangan yang sehat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengaruh media sosial terhadap pola konsumsi. Pada era digital saat ini, media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku konsumsi masyarakat. Setiap hari kita melihat berbagai iklan produk, promosi diskon, dan konten yang mendorong kita untuk membeli sesuatu. Banyak mahasiswa membeli barang bukan karena kebutuhan tetapi karena ingin mengikuti tren yang sedang populer. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial dapat mempengaruhi keputusan konsumsi seseorang. Sebagai konsumen yang bijak, kita perlu memahami bahwa tidak semua barang yang menarik harus dibeli. Sebelum melakukan pembelian, penting untuk mempertimbangkan manfaat barang tersebut dan apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan. Dengan memiliki kontrol diri yang baik, kita dapat menghindari perilaku konsumsi yang berlebihan dan menjaga kondisi keuangan tetap stabil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai e-wallet dan pay later. Kemajuan teknologi telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi. Saat ini banyak mahasiswa menggunakan dompet digital atau e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, dan ShopeePay untuk melakukan pembayaran. Penggunaan e-wallet memang memberikan banyak kemudahan karena transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan praktis. Namun kemudahan tersebut juga dapat meningkatkan resiko perilaku konsumtif. Ketika menggunakan uang tunai, seseorang dapat melihat secara langsung jumlah uang yang berkurang. Namun ketika menggunakan dompet digital, pengeluaran seringkali terasa lebih ringan sehingga seseorang lebih mudah melakukan pembelian yang tidak direncanakan. Selain e-wallet, saat ini juga terdapat layanan pay later yang memungkinkan seseorang membeli barang sekarang dan membayarnya di kemudian hari. Fitur ini memang membantu dalam kondisi tertentu, tetapi jika digunakan tanpa perencanaan yang baik dapat menyebabkan masalah utang. Oleh karena itu, mahasiswa perlu menggunakan layanan keuangan digital secara bijaksana dan bertanggung jawab. Selanjutnya, menabung dan dana darurat. Menabung merupakan salah satu kebiasaan keuangan yang sangat penting. Menabung tidak harus dilakukan dengan jumlah besar. Yang penting adalah konsisten dalam menyisihkan sebagian pendapatan secara rutin. Tabungan dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti membeli kebutuhan pendidikan, menghadapi keadaan darurat, atau mencapai tujuan keuangan tertentu di masa depan. Selain tabungan, mahasiswa juga perlu memiliki dana darurat. Dana darurat adalah sejumlah uang yang disiapkan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, seperti sakit, kehilangan barang, atau kebutuhan mendesak lainnya. Dana darurat memberikan rasa aman karena kita memiliki cadangan dana yang dapat digunakan ketika menghadapi masalah keuangan secara tiba-tiba. Selanjutnya ada investasi untuk mahasiswa. Selain menabung, mahasiswa juga perlu mulai mengenal investasi. Banyak orang beranggapan bahwa investasi hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah bekerja atau memiliki penghasilan yang besar. Padahal saat ini investasi dapat dimulai dengan modal yang relatif kecil sehingga mahasiswa pun dapat mulai mempelajarinya. Investasi adalah kegiatan menempatkan sejumlah dana pada suatu instrumen dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan.
Berbeda dengan menabung yang berfokus pada penyimpanan uang, investasi bertujuan untuk meningkatkan nilai uang yang dimiliki. Dengan kata lain, investasi membantu uang yang kita miliki berkembang dari waktu ke waktu. Saat ini, terdapat berbagai jenis investasi yang dapat dipelajari oleh mahasiswa seperti emas, deposito, obligasi, reksadana, dan saham. Masing-masing instrumen investasi memiliki tingkat keuntungan dan resiko yang berbeda. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi, seseorang perlu memahami terlebih dahulu produk yang akan digunakan. Mahasiswa yang mulai belajar investasi sejak dini akan memperoleh banyak manfaat. Selain menambah wawasan keuangan, investasi juga dapat membantu mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Misalnya, dana untuk melanjutkan pendidikan, membeli kendaraan, memulai usaha, dan mencapai tujuan keuangan lainnya. Namun demikian, mahasiswa harus berhati-hati terhadap investasi bodong yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Sebagai prinsip dasar, semakin tinggi keuntungan yang dijanjikan, maka biasanya semakin tinggi pula resiko yang harus ditanggung. Oleh karena itu, penting untuk selalu mencari informasi dari sumber yang terpercaya sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Selanjutnya ada literasi keuangan. Dalam kehidupan modern, kemampuan mengelola uang tidak hanya cukup dengan menabung dan membuat anggaran. Seseorang juga perlu memiliki literasi keuangan yang baik. Literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami berbagai konsep keuangan dan menggunakan pemahaman tersebut dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Literasi keuangan mencakup kemampuan mengatur pengeluaran, memahami produk keuangan, mengelola utang, menabung, berinvestasi, dan merencanakan masa depan. Seseorang yang memiliki literasi keuangan yang baik akan lebih mudah membuat keputusan yang rasional. Sebaliknya, rendahnya literasi keuangan dapat menyebabkan seseorang mudah terjebak dalam perilaku konsumtif, utang berlebihan, atau bahkan penipuan investasi. Bagi mahasiswa, literasi keuangan sangat penting karena akan menjadi bekal ketika memasuki dunia kerja. Semakin baik pemahaman seseorang terhadap keuangan, semakin besar pula peluangnya untuk mencapai kondisi keuangan yang stabil dan sejahtera di masa depan. Literasi keuangan juga membantu seseorang memahami bahwa setiap keputusan ekonomi memiliki konsekuensi. Ketika kita memilih untuk membeli suatu barang, berarti kita mengurangi kesempatan untuk menggunakan uang tersebut pada kebutuhan lainnya. Dalam ilmu ekonomi, konsep ini dikenal sebagai biaya peluang atau opportunity cost. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa keuangan pribadi merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa, kita perlu memahami cara mengelola pendapatan, mengontrol pengeluaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, membuat anggaran, menabung, mempersiapkan dana darurat, serta memulai mengenal investasi dan literasi keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik tidak ditentukan oleh besarnya pendapatan, melainkan oleh kemampuan seseorang dalam menggunakan uang secara bijak. Dengan menerapkan kebiasaan keuangan yang sehat sejak dini, kita dapat menghindari berbagai masalah keuangan dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Sebagai generasi muda, kita perlu menyadari bahwa setiap keputusan ekonomi yang kita ambil hari ini akan mempengaruhi kondisi keuangan kita di masa depan. Oleh karena itu, mari kita mulai mengelola uang dengan lebih bijaksana, disiplin, dan bertanggung jawab. In conclusion, personal finance and budgeting are essential skills for every student. By managing our money wisely, we can exert financial stability, avoid unnecessary financial problems, and prepare for a better future. Thank you for watching this presentation. I hope this topic has increased our understanding of economic in everyday life. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.